Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsy Ahmad Rifai Arifin. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang politik bisnis dan isu lingkungan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, kelas 6C jurusan Profil lulusan Finance, dengan mata kuliah Bisnis Internasional dan dengan dosen pengampu Bapak Eka Januar Muharam, SEME. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi umum tentang politik, bisnis, dan isu lingkungan. Bisnis dan politik pada dasarnya berjalan di jalur yang berbeda. Bisnis fokus pada strategi dan kebijakan operasional untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, sedangkan politik berada di ranah pembuatan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat dan negara. Tetapi kalau kita amati lebih dekat, cara kerja keduanya akan terlihat jelas bahwa bisnis dan politik ternyata saling terhubung dan saling mempengaruhi. Mengapa bisnis yang politik selalu terhubung? Bisnis yang berorientasi memperoleh laba maksimal lewat kebijakan produksi dan distribusi barang atau jasa, sementara politik berorientasi pada cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Meski orientasinya berbeda, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi keberlangsungan masing-masing. Karena setiap pembentukan pola bisnis nantiasa berkaitan erat dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Terus juga ada pola umum dan bentuk-bentuk keterkaitan politik dan bisnis. Yang pertama adanya pendanaan politik oleh pengusaha. Pengusaha aktif mendanai kampanye calon pemimpin atau partai politik yang diyakini akan melindungi kepentingan bisnis mereka, bukan untuk menjadi pejabat, melainkan untuk menciptakan aturan main yang menguntungkan bisnisnya. Caranya bisa lewat lobi halus di gedung parlemen atau sampai pendanaan tersembunyi untuk mesin partai politik. B. Terus ada simbiosis mutualisme pengusaha politisi. Pola ini membentuk siklus pengusaha mendanai kampanye seorang kandidat setelah menang sang kandidat membalas budi lewat proyek infrastruktur, kontrak eksklusif atau kemudian kemudahan izin usaha. Siklus ini terus berputar. Pengusaha makin kaya dan makin mampu mendanai pemilu berikutnya. Politisi punya sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan. Terus, bisnis sebagai kekuatan politik atau oligarki. Dalam kerangka teori oligarki dari Jeffrey Winters, kekuatan aktor-aktor kaya atau oligark terletak pada penggunaan kekayaan material untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan itu sendiri lewat kekuasaan politik. Dengan kata lain, mereka bermain politik bukan untuk berkuasa, tetapi supaya bisnisnya tetap aman dan berkembang. Keempat, corporate political activity atau aktivitas politik perusahaan. Ini istilah akademis untuk taktik-taktik yang dipakai pelaku bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti lobby dan komunikasi langsung ke pembuat kebijakan, di samping pola hubungan bisnis pemerintah yang bisa berbentuk kerjasama kalau kepentingan sejalan maupun konflik. Jadi, secara keseluruhan, keterlibatan pengusaha dalam politik menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat strategis untuk mempengaruhi kebijakan dan menjaga keberlanjutan bisnis, mulai dari pendanaan politik, hubungan timbal balik dengan politisi, hingga aktivitas lobby yang terstruktur. Dalam kerangka oligarki ala Jeffrey Winters, pengusaha tidak bertujuan merebut jabatan politik, melainkan menciptakan dan mengamankan aturan main yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka, sehingga politik menjadi sarana perlindungan dan ekspansi kekayaan, bukan tujuan akhir kekuasaan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas politik bisnis dalam konteks global atau internasional. Untuk perusahaan yang beroperasi di banyak negara, faktor politik jadi makin penting. Faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan, regulasi, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik berperan penting membentuk lingkungan operasional perusahaan multinasional, sehingga manajer bisnis internasional dituntut memahami secara mendalam dinamika politik setiap negara tempat mereka beroperasi. Ketidakstabilan politik terbukti meningkatkan risiko bisnis, sementara hubungan yang baik dengan pemerintah setempat justru membuka peluang dan menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan bisnis. Jadi, politik bisnis bukan sekedar dua kata yang digabung, tapi menggambarkan realitas bahwa keputusan bisnis dan keputusan politik saling membentuk satu sama lain, baik lewat jalur formal atau regulasi kebijakan publik
maupun jalur informal dari lobby, pendanaan, kampanye, jejaring kekuasaan. Nah, apa sih peran politik bisnis dalam isu lingkungan? Yang pertama, bisnis sebagai aktor dalam kebijakan lingkungan. Isu lingkungan mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, deforestasi, hingga emisi karbon, kini menjadi arena penting tempat politik bisnis beroperasi. Perusahaan bisa berperan sebagai pendukung regulasi lingkungan yang ketat, misalnya perusahaan energi terbarukan yang diuntungkan intensif, hijau. Tapi bisa juga jadi penghambat regulasi, misalnya industri tambang atau energi fosil yang merasa dirugikan biaya kepatuhan lingkungan. Contoh nyata, lobby bisnis mengubah kebijakan tata ruang. Salah satu contohnya yang sering dikutip adalah bagaimana pendanaan politik oleh pengusaha properti bisa berujung pada kebijakan tata ruang yang menguntungkan sang pemberi dana. Misalnya, alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi area komersial setelah kandidat yang didanai memenangkan jabatan publik. Ini memperlihatkan bagaimana kepentingan bisnis bisa langsung mempengaruhi kebijakan lingkungan di level lokal. Nah, selanjutnya adalah fenomena greenwashing. Ketika bisnis berpolitik lewat citra lingkungan, ini bagian yang sangat relevan untuk isu lingkungan kontemporer. Greenwashing adalah upaya perusahaan untuk menyesatkan konsumen tentang klaim ramah lingkungan yang sebenarnya tidak didukung oleh tindakan nyata. Dan ini termasuk bentuk politik bisnis karena perusahaan memanipulasi persepsi publik dan pembuat kebijakan demi mempertahankan legitimasi sosial, bukan sekedar strategi pemasaran biasa. Contoh di kasus internasional, Nestle pernah dicekam karena kampanye Eco Shape Bottle yang mengklaim penggunaan plastik 30% lebih sedikit tanpa memberikan keterangan jelas dibandingkan dengan apa. Sementara kasus serupa juga terjadi pada perusahaan energi seperti Shell yang disebut sebagai salah satu contoh greenwashing yang mencolok. Kalau misal kita lihat di Indonesia, penelitian terhadap laporan keberlanjutan 3 perusahaan retail besar di Bursa Efek Indonesia, Matahari, Ramayana, dan Sona Topaz, menemukan bahwa perusahaan-perusahaan ini mempromosikan inisiatif lingkungan berskala kecil namun mengabaikan dampak negatif operasionalnya yang jauh lebih besar. Sebuah pola yang disebut peneliti sebagai greenwashing karena ambisi keberlanjutannya tidak didukung rencana konkret. Riset lain juga menemukan bahwa greenwashing lebih dominan terjadi pada perusahaan dengan risiko lingkungan yang tinggi, khususnya sektor pertambangan dan energi. Sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial lewat pengungkapan naratif ketika menghadapi tekanan lingkungan yang tinggi. Artinya, laporan keberlanjutan tidak selalu mencerminkan kinerja lingkungan yang sebenarnya, melainkan alat pencitraan. Nah, mengapa perusahaan melakukan greenwashing kaitan dengan politik bisnis tadi? Salah satu pemicu utamanya justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penerapan prinsip ESG, Environmental Social Governance, menjadi salah satu faktor pendorong munculnya greenwashing karena perusahaan tergoda menjaga citra dan memanfaatkan tren keberlanjutan tanpa harus melakukan investasi besar dalam operasional yang benar-benar ramah lingkungan. Disinilah politik bisnis bermain. Alih-alih benar-benar mematuhi regulasi lingkungan, perusahaan memilih strategi pencitraan politik lingkungan yang lebih murah tapi berisiko merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Dampak greenwashing terhadap bisnis dan investor. Nah, studi menunjukkan kepatuhan investor untuk berinvestasi berkorelasi terbalik dengan tingkat greenwashing suatu perusahaan. Artinya, semakin ketahuan sebuah perusahaan memanipulasi klaim lingkungannya, semakin berkurang juga minat investor untuk menanamkan modal, karena investor mulai lebih kritis menilai kegiatan aktual perusahaan dibanding sekedar klaim di laporan keberlanjutan. Terus juga komunikasi politik sebagai instrumen kampanye lingkungan. Politik bisnis tidak selalu berdampak negatif. Ada juga sisi positifnya, yaitu ketika komunikasi politik dipakai pemerintah dan aktor terkait untuk mengkampanyekan kebijakan lingkungan ke publik. Misalnya, pada studi kasus kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, di mana komunikasi politik menjadi instrumen yang penting menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat, meski efektivitasnya sering terhambat tantangan sosial, budaya, dan infrastruktur. Terus juga kalau misal ada rekomendasi terkait dengan studi-studi terkait untuk mengurangi dampak negatif politik bisnis terhadap isu lingkungan, khususnya greenwashing,
Penelitian merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan dalam pelaporan serta audit independen guna memastikan komitmen perusahaan terhadap lingkungan benar-benar nyata, bukan sekedar strategi pencitraan. Jadi politik bisnis memainkan peran ganda dalam isu lingkungan. Di satu sisi bisa menjadi kekuatan yang mendorong kebijakan lingkungan lewat lobby dan pendanaan yang mendukung keberlanjutan. Tapi di sisi lain juga bisa disalahgunakan lewat lobby yang melemahkan regulasi atau lewat praktik greenwashing yang memanipulasi persepsi publik demi menjaga legitimasi dan keuntungan bisnis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.